Dan Malaysia terlalu sayang dilewatkan hanya dengan ketidaktenangan hati dan jiwa. Hi everyone, welcome back onto my channel and this is Sobat Sastra. Yay! I love the color combinations. I'm the only white one. Yes, yes. Paling manis kan? Yes. I don't like that. I don't like it. Kalian berdua gak jujur sama aku. Ya, kami juga manis kok, karena kan kami gula melaka. Ini gula pasir ya, gula pasir. Pasir. Kan gula. Iya gula, oke lah, alhamdulillah. Oke everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone, we have Hai, I'm Tika. cantik banget. Marun ya? Ini marun ya? Marun kah? Ya, ini Marun kah? cabe. Cabe ya? Kalau Cabe. dari sini Cabe. cabe. Oh cabe bahasanya. Iya. Oh merah cabe Merah gitu cabe. ya. Oh ini marun. Marun. Oh and we have Assalamualaikum, Aziz Waalaikumsalam, Aziz Marun ya. Iya. Oke, nah guys, hari ini di sebuah video akan kita reaksikan. Aku juga kaget banget ketika diberikan video ini dan terpana dan terperanjat gitu, kaget mendengar atau melihat judul dari video ini. Apa itu? Sedih ini kehidupan orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. Hah? Iya, betul. Sesedih ini kenapa? kehidupan orang Kenapa, Indonesia yang tinggal di Malaysia. Kenapa? Apa yang membuat orang Indonesia sedih? Sedih. Aku mau kesana lagi loh gitu. Kenapa kamu bisa sedih ada di Malaysia? Oke, tanpa berprediksi. Jadi coba kita lihat aja videonya. Everyone, here we go. 1, 2, 3. Nanti saya ceritakan kepada kalian pengalaman saya melihat orang Indonesia yang tinggal secara ilegal di Malaysia. Sebenarnya ada banyak sekali, cuman yang satu ini tuh yang membuat saya itu sangat tersentuh gitulah pemirsa. Yang ilegal Tersentuh kayaknya ya. Sebab saya melihat sampai sebegini sekali ya kan. Kayaknya kalau kamu pulang ke negara kamu juga nggak sesusah ini juga gitu. Makanya selalu saya bilang di video saya itu, kalau bisa kalian itu datang ke Malaysia itu jangan ilegal lah. Makanya saya bilang kalau kalian itu datang ke Malaysia secara resmi lah. Oke. Jangan lewat belakang-belakang lah atau guna paspor pelancong. Nah begini, karena saya itu udah banyak melihat orang-orang seperti itu. Kebetulan dulu tuh saya di kawasan estate atau perkampungan gitu. Jadi yang ilegal-ilegal ini selalunya tuh mereka itu sembunyi di belakang keramaian gitu. Contohnya macam di gubuk, di kebun sawit, kebun karet, kebun sayur. Nah, kebanyakannya mereka nggak akan merasa yang itu namanya ke kota, ke bandar, ke mall gitu. Karena Mereka apa? selalu Karena ada sembunyi. rasa takut pada diri mereka karena mereka ini Karena mereka tahu mereka ilegal. salah ya. Nanti kalau saya keluar tiba-tiba ada operasi imigrasi atau bagaimana ditangkap. I see. Nanti kalau saya masuk ke rumah sakit tiba-tiba ditanya apa dokumen saya di sini nggak ada, rupanya ditangkap. Takut ya, kena saman. Pasti ada rasa takut pada diri mereka. Karena itu kebetulan tuh kawan suami saya, kawannya kawan suami saya ini itu tuh berkawin sudah. Kebetulan mereka ini juga berkawinnya di Malaysia juga pemirsa. Jadi si lelaki ini dulu kerja potong buah. Udah gitu kontraknya habis dia nggak pulang. Si perempuan kerja kilang. Jadi si perempuan lari dari kilang, si lelaki pula sudah habis kontrak. Jadi mereka ini kayak berkawin, kawinnya kayak mana saya juga nggak tahu sih. Terus mereka itu udah tinggal bersama dan kerja dengan salah satu bos gitu. Bosnya itu kebetulan orang Malaysia juga. Jadi mereka itu ditempatkan untuk menjaga satu kebun sawit. Terus ada ternaknya juga pemirsa. Jadi kenapa saya kemarin ke situ? Kebetulan dia mau melahirkan gitu. Jadi dia kan kosong, jadi nggak beranilah ke hospital. Kosong. Jadi Kosong, dia nggak ada surat telepon kayaknya ya? kawannya dan kawannya itu telepon suami bagi tahu saya untuk minta tolong gitu, untuk menolong persalinannya. Sebenarnya dalam hati saya itu saya tanya, kenapa? Karena ianya terlalu beresiko. Tapi satu hal yang kalian ingat, kalau orang yang merantau ini kan mereka itu kayak nggak sayang nyawa sih, mereka itu nggak takut apa-apa gitu. Saya bilang nanti kalau terjadi apa-apa, kamu pendarahan atau Iya, betul anak kan, kamu dia juga terluka bukan di ekspor pusat atau kan? bagaimana sementara kamu dari hamil sampai sekarang nggak pernah USG, saya bilang katanya. What? Hidup kalau belah, mati kalau tanam, katanya begitu pemirsa. Kalau kamu yang mati bagaimana? Saya bilang itu suami saya sudah saya bilang, rupanya dia sudah ada bilang sama saya kalau mati tanam aja di sini gitu. Jadi mereka itu keraskan hati kan pemirsa. Iya. Jadi dari rumah kalian tahu tak, saya cek pembukaannya, ya kan? Pembukaannya itu masih pembukaan 3. Saya bilang ini masih lama. Nanti saya datang lagi. Saya pulang ke rumah, kalian tahu, saya ambil gunting kita biasa gunting rambut. Allahu Dan itu Akbar. saya ambil klip tali pusat anak saya.
tahu untuk klip tali pusatnya nanti saya pikir saya ambil baju-baju anak saya ya. Terus saya datang lagi malam, saya VT still pembukaan sama juga nggak nambah pembukaannya, dan dia tuh udah merasa sangat-sangat kesakitan. Ya Allah. Bosnya nggak ada. Saya bilang ini nggak bisa, anaknya lahir harus dibawa juga, walau bagaimanapun harus dibawa ke hospital. Kalian tahu, nggak ada dokumen apapun. Terus tanyanya saya, kok misalkan nanti ke hospital apa dokumen diminta? Saya kan pernah juga melahirkan, istilahnya belum mendaftar. Saya bilang rumah sakit nggak akan minta kamu itu di sini tinggal resmi ke tak resmi, di orang tak minta. Di orang tanya buku PIN. Kalau kamu tak ada, walau macam mana pun, baby kamu akan diselamatkan. Masya Allah. Yang saya salut sama hospital di Malaysia, mereka tidak akan mempermasalahkan apapun dulu, mereka akan fokus kepada keselamatan manusia. Wow. Jangan tanyakan biaya apapun, pokoknya selamatkan dulu anak dan bayinya. That's the Nanti belakangnya best. bagaimana ya bagaimana. The best. Wow. That's the best. Thank you so much. Saya bilang enggak, pasti enggak akan diteleponnya polisi. Saya bilang oke lah. Akhirnya mereka telepon bos yang ada kebetulan di luar negara. Dia kata bawalah ke hospital, biaya saya tanggung. Bawa ke hospital akhirnya pemirsa. Dan dia melahirkan operasi. Operasi. Operasi ber-10.000 kalau saya nggak silap, 15.800 atau 16.800 habis, tapi ditanggung bosnya itu. Wow. Kalian tahu? Itu 50 jutaan. Orang Indonesia. Kenapa saya cerita seperti ini? Kalian harus tahu ya. Ada sebagian dari kita ini memang nggak sayang nyawa. Jadi kalau kita bilang apapun mereka nggak akan peduli gitu. Kamu gaji 20.000 satu bulan pun, kalau untuk keluar minum TOI pun kamu takut. Betul. Untuk melihat orang lain pun kamu takut. Untuk merasakan nasi lemak Malaysia, udah berpuluh tahun kamu di Malaysia, rasakan nasi lemak pun kamu takut. Wow. Jadi seperti itu tentang judulnya Sesedih Ini Kehidupan Orang Indonesia Tinggal di Malaysia ini untuk teman-teman ataupun orang-orang yang datang secara ilegal. Ternyata mereka penuh ketakutan. Saking Malaysia sangat menjanjikannya Betul, fasilitas para karyawan dan pegawai daripada mereka pulang ya. Jadi banyak orang-orang kita yang sangat ingin sekali untuk merubah nasib ke sana, tetapi please jangan menggunakan cara-cara yang ilegal karena itu sangat tidak proper lah, masuk ke rumah orang kamu tidak lewat pintu depan, kamu lewat pintu belakang gitu seperti. Tapi sangat salut dengan rumah sakit di Malaysia, jadi tidak perlu ditanyakan surat-surat dahulu, yang penting adalah keselamatan itu sih nyawa. Yang harus benar-benar diunderline di sini, ya Allah. Beda banget di sini sudah tahu ini adalah di sini maksudnya ya. Mungkin di sebuah negara sudah tahu itu adalah orang warga negaranya sendiri, masih harus dimintai ini itu. Siapa yang bayar, bagaimana ini, bagaimana itu, nanti gimana ininya. Belum tentu bisa masuk ke dalam rumah sakit seperti itu. Luar biasa banget. Inilah benar-benar nilai dokter atau nilai rumah sakit itu harus seperti ini. Gitu menurut aku. Kalau tidak salah, orang-orang ini masuknya tetap menggunakan paspor, ya kan? Tapi tidak menggunakan visa pekerja. Bisa menggunakan paspor atau bisa memang lewat jalur belakang banget, bisa tidak ada paspor. Kalau tadi yang tadi diceritakan adalah mereka tetap pakai paspor tapi paspornya untuk melancong, untuk berwisata, tapi extend. Jadi kan kalau yang kita kalau tidak salah peraturannya adalah datang ke Malaysia hanya boleh maksimal 2 bulan ya. 30 hari apa 2 bulan? Oh gitu ya. Aku nggak tahu ya. Kalau tidak salah sekitar itulah. Dan itu harus pulang setelah itu gitu. Kalau mau kuliah saja harus ada visa pelajar. Betul. Kalau pekerja ya visa pekerja gitu. Jadi sepertinya mereka datang tapi tidak pulang melebihi batas waktu yang ditentukan dan mengadu nasib di sana seperti yang tadi diceritakan tanpa tahu bagaimana nasib mereka selanjutnya. Exactly. Tentunya kesehatan tidak, mereka takut bahwa kesehatan tidak akan ditanggung. Betul. Kemudian tempat tinggal pun keberadaan mereka tidak dilindungi karena kan di muka paspor itu kan dituliskan kepada negara yang didatangi oleh pemegang paspor ini diminta untuk melindungi keberadaannya gitu kan, pasti begitu. Tapi kalau misalkan dalam sebuah negara ada ketentuan untuk ada visa gitu kan, berarti kan kita membayar pajak misalnya kepada negara tersebut gitu sebagai bukti bahwa kita diizinkan masuk, diizinkan hidup dan mengadu nasib di sana seperti itu. Jadi kalau menurut saya it's not recommended untuk datang ke sebuah negara yang sudah jelas aturannya untuk mengubah nasib di sana, untuk bekerja di sana. Karena kita tidak pernah tahu sakit itu datangnya kapan. Betul. Kemudian kemalangan itu datangnya kapan, kecelakaan itu datangnya kapan gitu ya. Betul. Jadi kalau it's
at least not only for yourself, keluarga di rumah deh. Betul. Gitu, yang pasti akan khawatir, yang pasti akan memikirkan nasib kita di sebuah negara tersebut gitu. Betul. Dan satu lagi sih Mister, lagi-lagi Citra, mau gini, gimana paspor kita mau kuat? Ya, kita kan pernah ngeriak gitu kan. Betul. Paspor terkuat di dunia Betul. gitu. Gimana paspor kita mau kuat kalau saudara-saudara kita pun memberikan citra seperti ini di mata dunia gitu. Setidaknya di mata Malaysia. Betul. Harus masuk ke sebuah negara tanpa izin, harus masuk ke sebuah negara lewat belakang tadi seperti Mr. Sastra bilang. Bagaimana kita bisa leluasa keliling dunia gitu loh kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Kadang tuh orang terlalu selfish sih menurut aku gitu, kalau mementingkan aku, yang penting hidupnya makmur, hidupnya sejahtera. Dan terus kayaknya mau muda aja nggak sih yang jalur-jalur seperti itu? Mereka mau muda, mereka selfish, ingin nikmat, ingin gaji besar, tapi membebankan ke negara orang, jatuhnya seperti itu. Datang ke negara orang, kemudian mereka sakit mau melahirkan, masuk ke rumah sakit, dan ujung-ujungnya juga membebankan negara orang untuk hal-hal seperti itu juga. Ya Allah, dan bosnya dong yang bayarin semua. Ya Allah, yang punya anak siapa, yang bayar siapa gitu loh. Tapi luar biasa banget orang Malaysia, sangat beruntung sekali mendapatkan majikan ataupun bos yang sangat. Nah itu kalau dapat yang baik. Iya. Kalau dapat yang baik, maksudnya kita tahu semua orang Malaysia baik gitu, tapi we never know kemalangan itu terjadi kapan. Contoh, sebaik-baiknya bos, kalau bosnya tidak bisa dikontak bagaimana? Betul. Ini bosnya sedang ada di luar negara loh. Betul. Masih mau pick the phone dan juga transfer atau dibayarkan gitu ya, biayanya diselesaikan oleh bosnya. Bagaimana kalau sebaik-baiknya orang sedang tidak bisa dikontak sama sekali, lantas keputusan apa? Ya itu si ibu ini yang akan membantu persalinannya gitu kan menggunakan gunting. Ya nggak kebayang sih aku tuh. Gunting remas, penjepit tali pusar sendi bekas anaknya sudah bertahun-tahun itu mungkin, atau berbulan-bulan ya, we don't know. Ini untung ada orang baik gitu loh yang sedang di luar negara gitu ya. Ada di Malaysia menurut aku, Mister. Kalau mungkin di luar sana itu mungkin udah beda lagi ceritanya kalau di negara lain seperti itu. Tapi luar biasa banget. What I really appreciate about Malaysia itu tentang bagaimana tenaga medis Malaysia ini benar-benar tidak memandang itu siapa, tidak memandang negara mana, kamu anak orang mana, background kamu bagaimana, tapi benar-benar yang nomor satu itu adalah humanity, menyelamatkan nyawa manusia. Itu aja dulu yang terpenting. Yang lain tuh belakangan aja baru ditanya seperti itu. Itu luar biasa banget, dan we miss to have that here in Indonesia seperti itu. Satu lagi sih Mister, kalau memang ada keinginan untuk misalkan sudah ada tiket berangkat, tiket pulang gitu ya, itu kan pasti akan lebih mudah untuk masuk ke Malaysia gitu karena sudah pasti. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah kita sedang berwisata, tiba-tiba ada kepikiran untuk sepertinya saya extend saja atau apa gitu, sepertinya saya ingin bekerja di sini, jangan pakai jalur dalam. Tanya orang Malaysia tuh sebaik itu. Menurut aku pasti akan dijelaskan, ingin extend, ingin bekerja, ini tahapan-tahapannya. It will be that clear. Betul. Menurut saya. Jadi tidak akan dibuat gelap, dibuat tidak tahu, dibuat tersesat. Ya at least that's our experience. Based on our experience, nanya dimanapun pasti akan nanyanya A, pasti dijawabnya A sampai Z gitu. Orang-orang Malaysia itu kalau ya based on our experience pasti ingin membantu. Jadi sepertinya orangnya mungkin sudah berniat buruk dari awal, sudah negatif niatnya gitu. Jadi apapun yang dilakukan sudah takut. Jadi nggak mau nanya, jadi mengambil keputusan sendiri. Beli gitu loh. teh kosong aja takut dia, karena takut suatu saat bisa saja ditanya oleh operasi imigrasi gitu dan akan langsung ditangkap gitu. Jadi kehidupan pun pasti tidak akan nyaman, tidak tenang, was-was, penuh dengan was-was gitu. Istri melahirkan pun mau ke dokter dia takut gitu loh. Ya Allah. Tidak indahnya hidup ketika kamu benar-benar melakukan hidup dengan kecurangan, apalagi di negara orang, guys. Nggak boleh seperti itu. Jadi intinya diawali harus dengan yang baik-baik. Betul. Jangan pakai jalur instan betul, demi ilegal demi kepentingan pribadi.
untung aja dia ada yang nolong kan. Betul, Banyak that's sekali it. kan kasus-kasus pekerja-pekerja ilegal yang endingnya sangat menyedihkan. Jadi semoga bisa. Iya benar. Men- Ketika Betul. kamu juga Inspirasi. masuk di sana dengan jalur resmi, maka kamu benar-benar dilindungi juga oleh undang-undang Betul. negara Malaysia. Iya. Dan orang Malaysia akan sangat memperhatikan kalian juga ketika kamu benar-benar resmi. People will support you, akan memberikan kamu pekerjaan, akan Iya. memberikan Benar. apa yang kamu cari di sana dengan sangat sebaik-baik mungkin. Dan Malaysia terlalu sayang dilewatkan hanya dengan ketidaktenangan hati dan jiwa. Very bener-bener Keren banget loh. rugi banget ketika kamu ada di Malaysia tapi kamu cuma was-was aja Yes. di kebun sawit dan kamu nggak bisa menikmati Hanya indahnya Malaysia. bersembunyi ya. Hanya bersembunyi. Oh my god. Terlalu indah untuk dilewatkan hanya dengan ketidaktenangan rugi jiwa. banget kamu. Ya. Wow. Jadi buat Sayang. teman-teman yang Indonesia yang mungkin mau berencana ke Malaysia bekerja atau melancong benar-benar masuk dengan baik di rumah orang, di negara orang lewat jalur yang sangat resmi. Betul. If you want Ya. to be secured, protected Iya. by them, by the government of Malaysia, just do it legally. True, I agree with you. Okay, wow, very inspiring and very informative video. Thank you so much for this beautiful recommendation. And that's all everyone from us. Hope you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. So much from us in Indonesia. Indonesia boleh. Thank you so much Malaysia. Indonesia harus bisa lebih baik Harus lagi ya dong. guys. Semangat. Bye everyone. Bye.